Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah tasbih Ramadan, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah kepada kita semuanya. Kita bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat. Semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan. Bisa kita dengan membaca Al-Quran. Di samping puasa kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa bersedekah, kita bisa memperbanyak salat dan seterusnya dan seterusnya. Di antara yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan adalah dengan melakukan salat tarawih. Hadirin jamaah tasbih Ramadan, berbicara tentang tarawih, kita perlu sedikit menyampaikan secara historis apa dan bagaimana tarawih dilakukan sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan hari ini. Tarawih pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tarawih pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan sendiri-sendiri, tidak dikumpulkan dalam sebuah jamaah seperti yang kita lakukan ini. Ini dari sisi tata cara semacam itu. Dari sisi jumlah rakaat tidak kita temukan informasi tentang bagaimana dan berapa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita garis bawahi. Praktek tarawih yang dilakukan oleh masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dilakukan dengan sendiri-sendiri, dengan kelompok-kelompok kecil, tidak dilakukan dalam jumlah atau dalam jamaah, dalam satu masjid, dalam satu musholla dengan satu imam. Itu berlaku pada masa Rasulullah dan berlanjut pada masa Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq yang ditulis oleh Abu Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dijelaskan di situ, kanatit tarawih fi ahdi Abi Bakrin wa sadrin min khilafati Umar radhiyallahu anhuma tusalla kama kanat fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fa yusalliha an-nas awza'an mutafarriqin yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi nafar wa dhallatil qira'ah tawilah fi zaman as-siddiq kama rawahu Malik an Abdullah bin Abi Bakar. Tarawih pada masa Abu Bakar dan permulaan masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dilakukan seperti tarawih yang dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana tarawih pada masa Abu Bakar? Di sini dikatakan umat melakukan salat tarawih dengan terpencar-pencar. Ada yang salat tarawih sendirian, ada yang salat tarawih dengan jamaah kecil, dengan bacaan yang panjang. Dan itu semenjak zaman Rasulullah dilakukan semacam itu. Bacaan salat dalam salat tarawih itu panjang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdullah bin Abi Bakar annahu qala sami'tu abi yaqul kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam fanasta'jilul khadam bit ta'am makhafatal fajri. Kita selesai dari sholat di bulan Ramadan, pulang ke rumah dan kita
minta sesegera mungkin para pembantu untuk menyiapkan makanan karena takut datangnya fajar. Ini memberikan gambaran bahwa taraweh pada masa Abu Bakar pertama dilakukan sendiri-sendiri atau jamaah kecil, kemudian dengan bacaan yang panjang. Kemudian taraweh yang semacam ini sebagaimana pada masa Rasulullah juga masih berjalan pada zaman awal Sayyidina Umar, juga masih semacam ini. Kemudian dalam perjalanannya kemudian Sayyidina Umar melihat bahwa apa yang dilakukan dengan sholat yang sendiri-sendiri ini akan lebih baik dilakukan dengan jamaah, dilakukan dengan bersama-sama. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Abdul Qari, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjid fa idzan nas auza' mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahd faqala Umar inni ara lau jumi'at haula ala qari' wahid lakana amsal. Kata Umar setelah melihat orang tarawih sendiri-sendiri, kalau ini kira-kira dikumpulkan dengan satu imam sepertinya lebih bagus. Sehingga kemudian oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu diinstruksikan tarawih dengan berjamaah. Tetapi itu juga tidak menginformasikan kepada kita berapa rakaat yang dilakukan untuk tarawih. Sampai kita mendapatkan informasi yang ditulis oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam kitabnya At-Tarawih fi Masjidir Rasul. Beliau informasikan bahwa tarawih dari sisi jumlah rakaat itu dilakukan dalam bentuk perlahan-lahan, dimulai dari pertama sholat tarawih itu dengan 11 rakaat, kemudian naik menjadi 13 rakaat, dan kemudian terakhir tarawih dilakukan dengan 20 rakaat dan 3 witir. Inilah bapak-bapak dan saudara sekalian cerita tentang tarawih. Kalau kita bicara tarawih kemudian dengan praktek jumlah rakaat, bahwa at-tarawih itu dalam perspektif kebahasaan namanya sighat muntahal jumu', yang berarti beberapa kali istirahat. Ini mengindikasikan bahwa jumlah istirahat dalam tarawih itu lebih dari 3 karena ini jamak, di mana prakteknya itu adalah setiap 4 rakaat itu ada istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, sehingga kalau kita lakukan 20 rakaat maka istirahatnya ada 4 kali, dan itu lebih dari sekedar 5 kali, itu lebih dari 3, yang minimal jamak itu adalah 3. Oleh karena itu saudara-saudara, berkait dengan tarawih dari sisi cara pelaksanaannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, pada masa Sayyidina Abu Bakar juga demikian, masih sendiri-sendiri dan tidak menginformasikan jumlah rakaat. Kemudian pada awal Sayyidina Umar masih semacam itu, juga tidak menginformasikan jumlah rakaat. Baru kemudian setelahnya kita mendapatkan informasi tentang tarawih dengan berjamaah dan juga dari sisi jumlah rakaatnya. Ini disampaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim Al-Madani dalam kitabnya tentang At-Tarawih fi Masjidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kalau kita melihat praktek tarawih di Haramain, di Makkah, di Madinah bagaimana? Maka di sana tentang tarawih itu dilakukan dengan 20 rakaat, habis sholat isya dilakukan tarawih 20 rakaat, kemudian nanti setelah tengah malam itu ada namanya qiyamul lail dengan jumlah 8 rakaat dan 3 witir.
Jadi semalam di Masjidil Haram itu dilakukan 2 kali kegiatan. Setelah sholat isya itu taraweh dengan jumlah 20 rakaat. Kemudian di pertengahan malam dilakukan lagi dengan nama Qiyamul Lail dengan jumlah rakaat adalah 8 dan 3 witir. Demikian, semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dengan kehadiran Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.